Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Juni 2026. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika Hari Kebangkitan Nasional dirayakan pada tanggal 20 Mei lalu, Konferensi Wali Gereja Indonesia mengeluarkan seruan pastoral. Isinya buat saya sangat relevan untuk kita, yakni menyadarkan dan mengajak kita sebagai umat beriman dan seluruh elemen bangsa untuk membangun kembali kehidupan bersama dengan hati nurani yang jernih dan kasih yang tulus dalam semangat gotong royong. Makna seruan ini dalam. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, ketidakpastian ekonomi, perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang masif, krisis ekologi, korupsi yang merajalela, politik yang dominatif, dan retaknya persaudaraan, seruan pastoral ini menjadi oksigen untuk menyadarkan kita agar bergerak bersama untuk segera berbenah diri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus bahwa kehadirannya adalah untuk meniadakan hukum Taurat tidak benar. Apa yang Yesus buat justru menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hukum Taurat itu ada 5 macam korban loh. Yang pertama adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ada 5. Semua korban-korban tersebut menggunakan persembahan darah binatang, kecuali korban sajian. Kenapa ya? Korban-korban tersebut menggunakan darah. Pertama, karena darah adalah simbol kehidupan. Dalam kitab Imamat 17 ayat 11 dikatakan, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Karena darah mengadakan pendamaian oleh karena nyawa. Yang kedua, terkait prinsip substitusi atau penggantian. Darah binatang dikurbankan maknanya untuk menggantikan darah manusia yang tercemar akibat kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga, tentang perjanjian. Dalam tradisi kuno, perjanjian selalu dihiasi dengan darah yang dicurahkan sebagai pengikat perjanjian tersebut.
Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dari tradisi kurban yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, menjadi nyata penggenapan yang Yesus katakan. 5 korban dalam hukum Taurat digenapi Yesus melalui wafatnya di salib. Darahnya yang ia curahkan sungguh menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan korban penebus salah. Tubuh dan darahnya yang ia berikan kepada kita sungguh menjadi korban sajian buat kita sambut. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus adalah sungguh untuk memenuhi kehendak Bapa, untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Mari kita pun menggenapi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jangan jadi pribadi yang ganjil, pribadi yang sukar untuk berbagi, pribadi yang tidak utuh, pribadi yang mau menang sendiri. Mari kita menggenapi panggilan Kristiani, dan kita diutus untuk menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.